Qalansuwatun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala akramir rusuli wa ashrafil khalqi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali menghadiri acara taklim setelah subuh, dan kita akan melanjutkan pelajaran kita tafsir dari surah An-Nur. Pada pertemuan terdahulu kita menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang berzina. Yang pertama adalah hukuman cambuk, dera 100 kali, masing-masing 100 kali. Yang kedua adalah di saat dilaksanakan hukuman itu disaksikan oleh sekelompok orang-orang yang beriman, dan orang atau laki-laki yang berzina tidak dibolehkan menikahi wanita-wanita yang baik, dan wanita yang berzina tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang baik. Karena ini adalah hukuman, tentu berat. Hukuman seperti tadi ini berlaku untuk yang belum menikah, seperti yang disebutkan di dalam hadis, al-bikru bil-bikri jildu mi'ah. Tapi kalau perbuatan ini dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga, maka hukumannya adalah rajam. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battah nakalan minallah wallahu azizun hakim. Ini adalah hukuman berat. Maka oleh sebab itu Allah menetapkan aturan seseorang itu ditetapkan berbuat zina, yaitu pada ayat berikutnya. Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Dan orang-orang yang menuduh, ya, kata-kata yarmun, ar-ramyu di dalam bahasa Arab itu berarti melempar dengan sesuatu. Semakin padat, bila lemparan itu mengenai badan, tentu akan sakit. Jadi semakin padat barang yang dilemparkan, bila mengenai badan itu akan semakin sakit. Tetapi di dalam ayat ini Allah menggunakan kata-kata yarmun, itu artinya menuduh. Sebab tuduhan itu
sekalipun tuduhan itu benar, itu menyakitkan. Apalagi kalau tuduhan itu tidak benar. Ayat ini menjelaskan bahwa seakan-akan tuduhan itu tidak benar. Karena Allah mensifatkan orang yang dituduh adalah wanita-wanita yang baik. Di dalam hal menuduh, orang yang menuduh, di sini disebutkan laki-laki. Walladzina yarmuna. Dan mereka, orang-orang para kaum laki-laki yang menuduh. Di sini juga ada syaratnya. Bahwa yang menuduh itu haruslah orang yang berakal. Jadi kalau tuduhan dari orang yang tidak berakal, orang gila, maka tuduhan itu tidak diterima. Yang kedua adalah al-bulugh, orang yang balik. Sebab kalau anak-anak menuduh orang dewasa, tentu tidak bisa diterima di depan pengadilan. Dan yang ketiga adalah al-ikhtiyar, tidak dalam keadaan dipaksa. Seperti di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalath. Yang pertama siapa? Anin na'imi hatta yastaiqi. Orang tidur sampai dia bangun, maksudnya sampai dia jaga. Wa anis sabiyyi hatta yahtalim. Anak yang masih usia dibawa balik sampai dia balik. Dan yang ketiga adalah wa anil majnun hatta yufiq. Orang yang gila sampai dia sembuh, sampai dia sadar. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Umatku dimaafkan, tidak dicatat sebagai satu dosa, kesalahan. Itu apa? Kalau dia melakukan hal yang salah atau melakukan sesuatu tetapi lupa. Puasa pagi minum air, tapi karena dia lupa, maka di saat dia sadar bahwa dia sedang berpuasa, dia boleh melanjutkan puasanya dan puasanya sah. Dan tidak dalam keadaan terpaksa. Sedangkan syarat orang yang dituduh itu adalah yang pertama Islam. Sebab dimaksudkan di sini kalau kemudian akhirnya tuduhan itu benar, maka hanyalah dengan Islam sehingga hukuman itu bisa menghapuskan kesalahan dosanya. Pertama Islam. Yang kedua adalah al-aql. Orang yang kalau yang dituduh orang gila, nah tidak bisa dihukum. Al-bulugh juga harus balik. Al-hurriyah, merdeka. Ya, karena hamba sahaya itu hukumannya adalah setengah dari orang yang merdeka. Dan yang disepakati sesuai dengan ayat ini adalah al-iffah namanya. Maka di sini disebutkan walladzina yarmunal muhsanat. Al-muhsanat jamak min muhsanah. Kalau muhsanah itu bisa untuk wanita yang belum menikah dan wanita yang sudah menikah.
Kalau muhsinah, ya, kalau muhsinah itu khusus untuk wanita yang belum menikah. Di sini disebutkan walladzina yarmunal muhsanat. Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina. Jadi di dalam ayat ini sudah menjelaskan wanita-wanita yang baik. Dalam arti ini karena tuduhan. Maka Islam menetapkan satu aturan untuk menjaga kehormatan seseorang. Inilah disebut hak manusia. Hak azazi manusia. Karena Islam lebih awal menetapkan hak-hak itu. Artinya supaya orang tidak mudah kemudian mendapatkan hukuman seperti yang disebutkan pada hadis terdahulu, pada ayat terdahulu, bahwa orang yang berzina hukumannya adalah cambuk atau dirajam, maka perlu ada aturan agar tidak mudah orang kemudian dituduh berbuat zina sehingga mendapatkan hukuman yang seharusnya tidak mendapatkan hukuman itu. Maka ada aturannya. Yaitu apa? Aturannya itu orang yang menuduh wanita-wanita yang baik tadi, ini wanita yang baik ini tentu ada tanda-tandanya. Wanita yang baik tentu wanita yang senantiasa menjaga iffahnya, menjaga kehormatannya. Kalau wanita yang baik tentu tidak sering keluar rumah. Atau kalau kemudian terpaksa harus keluar rumah, senantiasa menutup auratnya. Tidak bergaul atau berbaur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini adalah tanda-tanda wanita yang senantiasa menjaga kehormatan. Ya. Kalau kemudian ada orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina, maka dia harus menghadirkan 4 saksi. Menghadirkan 4 saksi. Tentu maksudnya di sini adalah saksi dari kaum laki-laki. Ya, tidak seperti umpamanya yang disebutkan di dalam hal kesaksian mengenai utang piutang. Itu dibenarkan apa? Kalau kemudian saksinya itu 2 laki-laki dan tidak bisa mendapatkan 2 laki-laki, tetapi bisa 1 laki-laki dan 2 wanita. Kalau dalam hal kaitannya kesaksian yang dikaitkan dengan tuduhan kepada wanita-wanita yang baik itu berbuat zina, maka harus menghadirkan 4 saksi laki-laki dan tidak bisa diganti. Ya, sekalipun dalam hal kesaksian ini masih diperselisihkan di kalangan para imam, apakah kesaksian itu sekaligus, artinya kejadiannya adalah terjadi sekali tetapi disaksikan oleh 4 orang, atau 4 orang ini menyaksikan perbuatan zina itu dilakukan di waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda. Tapi intinya bahwa di sini hanya diminta 4 saksi. Kalau tidak bisa menghadirkan 4 saksi yang adil, saksi yang adil tentunya. Adil di sini bukan adil dalam arti seorang adil di dalam pembagian,
Tetapi adil di sini seperti saksi di dalam akad nikah umpamanya, bahwa ketika orang menikah itu sah nikahnya kalau kemudian disaksikan oleh dua saksi yang adil. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adli. Yang dimaksud adil di sini adalah orang yang senantiasa menjauhkan diri dari dosa besar dan berupaya untuk tidak mengerjakan dosa-dosa kecil. Ini. Maka saksinya ini adalah harus saksi yang adil. Kalau tidak bisa menghadirkan 4 saksi, maka hukumannya itu apa? Yang pertama harus dicambuk, didera sebanyak 80 kali cambuk. 80 kali. Walam ya'tu bi arba'ati syuhada. Fajliduhum tsamanina jaldah. Ya, 1. Yang kedua, hukuman yang kedua itu adalah tidak diterima persaksian di depan pengadilan, atau tidak bisa menjadi saksi dalam akad nikah umpamanya, karena dia sudah kehilangan kepercayaan. Dan yang ketiga digolongkan sebagai orang fasik. Al-fusku itu artinya al-khuruju an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Sekalipun demikian, kefasikan itu juga bertingkat-tingkat. Kalau ketaatannya hal-hal yang kecil, maka dia juga dikatakan fasik. Kalau ketaatannya meninggalkan ketaatan itu sesuatu yang wajib, seperti tidak mengerjakan ibadah sholat, maka dia dikatakan juga fasik. Tetapi dalam hal ini adalah termasuk kafir, keluar dari Islam. Jadi ada 3 hukuman dikaitkan dengan orang yang menuduh wanita-wanita yang baik tetapi tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Jadi yang pertama adalah hukuman dera 80 kali. Yang kedua adalah tidak diterima kesaksiannya, tidak bisa menjadi saksi dalam akad apapun. Dan yang ketiga adalah digolongkan sebagai orang yang fasik. Di sini hukumannya ada 3 hal. Al-uqubat as-salah. Yang pertama dikaitkan dengan badani, fisik. Yang kedua adalah dikaitkan dengan psikis, kejiwaan, tidak bisa diterima persaksiannya. Dan yang ketiga adalah dikaitkan dengan dini, agama. Artinya dia divonis termasuk orang yang fasik, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya itu menjelaskan tentang perkecualian. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang yang bertaubat. Maksudnya orang bertaubat di sini adalah bila dia mewujudkan namanya taubatan nasuh. Kata-kata nasuh itu artinya banyak mendengarkan hal-hal yang baik. Jadi ketika taubah di sini maksudnya adalah menyesal. Menyesal sudah menuduh wanita-wanita yang baik. Berhenti dari perbuatan itu, tidak mengulangi. Ya, jadi tidak mengulangi perbuatan yang sama, mencabut apa yang pernah dia lakukan, apa yang pernah dia tuduhkan.
Ayat ini menjelaskan bahwa tidak hanya cukup dengan taubat, tetapi juga harus disertai dengan islah. Maka kata-kata illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Perkecualian di sini adalah tentu setelah sedemikian banyak perselisihan atau perbedaan pendapat, maka yang diperkecualikan itu adalah hukuman yang kedua dan yang ketiga. Sebab hukuman yang pertama sudah dilaksanakan, yaitu hukuman cambuk sudah dilaksanakan. Sedangkan yang masih berjalan itu adalah tidak diterima kesaksiannya dan dia tetap digolongkan sebagai orang-orang fasik. Tetapi kalau dia bertaubat dan semakin membaik keadaannya. Jadi tadi kita sebutkan bahwa tidak cukup dengan taubat, tetapi harus disertai dengan islahul qaul, islahul amal. Jadi memperbaiki ucapannya dengan menarik tuduhannya, semakin baik amalnya. Ini syaratnya sehingga dia kembali bisa diterima kesaksian. Dan yang kedua adalah dia dikeluarkan atau sudah tidak dicap, tidak digolongkan menjadi orang yang fasik. Jadi kalau dia bertaubat, dia semakin membaik ucapannya, baik amalnya. Sebab kalau dia tetap bersikukuh bahwa memang saya lihat ya, dan lain sebagainya, sementara aturan di dalam agama harus menghadirkan 4. Kalau dia hanya bisa menghadirkan 3, itu tidak diterima di dalam pengadilan. Di dalam pengadilan syariah itu bisa dilaksanakan kalau yang dituduh itu merasa keberatan, merasa tidak menerima. Kalau dia tidak merasa tidak menerima, dia boleh mengajukan di pengadilan. Tetapi kalau dia tidak mengajukan di pengadilan, maka tidak juga diadakan diadakan pengadilan atau hukuman terhadap orang yang menuduh tadi. Jadi illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha mengampun lagi Maha penyayang. Akhir daripada ayat ini menjelaskan bahwa dengan taubat tadi dan semakin membaiknya ucapannya, membaiknya amalnya, itu bukti kalau Allah akan menerima taubatnya, akan memberi ampunan kepada orang yang menuduh tadi. Mudah-mudahan 2 ayat ini lebih menguatkan pemahaman kita terkait dengan 2 ayat sebelumnya yang dihubungkan dan dikaitkan dengan hukuman terhadap orang yang berbuat zina, sehingga keterikatan antara 2 hal ini semakin menguatkan pemahaman kita terhadap Islam. Saya kira ini saja. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita akan melanjutkan masih hal yang terkait dengan ini, tetapi terkait hubungan antara suami istri. Sebab 2 ayat yang kita bacakan tadi, yang kita jelaskan, itu bentuknya umum. Tetapi kalau yang kaitannya antara suami dan istri satu sama lain menuduh pasangannya itu adalah melakukan perbuatan zina, maka ada hukum yang terkait dengan itu secara tersendiri. Ini saja yang bisa disampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.